Saya sekarang berada di kawasan Bulungan. Ada bisik-bisik nih. Katanya kalau ke Bulungan nggak mampir di Gotik kurang lengkap. Hadir ini, aku bener tenan rupanya ya. Jadi sebelum saya ketemu Panglima Bulungan. Panglima Bulungan, kita coba ternyata nggak salah ini ceritanya ya. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda saja kembali lagi ke channel Dr. Muldoko. Ada sesuatu yang sangat-sangat spesial pada pertemuan kali ini, karena kita akan bertemu langsung dengan para pelaku seni, yaitu penyanyi jalanan. Luar biasa. KPJ ya. KPJ. Yang hebat lagi, saya bisa ketemu dengan Panglimanya ini. Nah, ya, Panglima Resolusi anak jalanan. Nah, ini ngeri nih. Jadi persoalannya bukan hanya resolusi konflik, karena anak jalanan ini ada konflik batin ya. Ya, ada konflik ekonomi. Dan ada konflik macam-macam, sosial bahkan dalamnya kan. Tapi Mas Anto ini bisa menjadi panutan untuk teman-teman di KPJ ini. Oke. Mungkin Mas Anto bisa ceritain apa sih motivasi, apa sih mungkin ada hal-hal yang bisa di-develop ya. Berikutnya atau sebelum melompat ke sana kita bicara tentang sejarah dulu, sejarah KPJ dulu gimana nih? Oh bisa seperti saat ini kan begitu? Iya. Aku sendiri bingung gitu. Luar biasa. Langsung kita tanya kepada sumbernya. Ayo Mas Anto, silakan. Iya. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Pak Muldoko. Suatu kehormatan buat kami semuanya, kelompok penyanyi jalanan. Kita perkenalkan Pak, ini saudara kelompok penyanyi jalanan, ketua kelompok penyanyi jalanan Jawa Barat. Yang Bang Marta, yang satunya Bang Cepi, ketua kelompok penyanyi jalanan Bandung. Yang ketiga Helen, di Helen ini dari Cilegon, Serang. Yang keempat Mas Raymond, ini ketua kelompok penyanyi jalanan Bekasi. Awal pertama berdirinya kelompok penyanyi jalanan 2 Mei tahun 82. Tempatnya di sini, di Gelanggang Remaja Bulungan. Ya? Memang di sini tempatnya, markasnya di sini. Dari mulai tahun 82 sampai sekarang. Kenapa di sini? Di Jakarta itu ada 5 wilayah, timur, barat, utara, selatan, pusat, yang semua ada gelanggang. Fungsi daripada gelanggang itu adalah pembinaan. Pembinaan di bidang olahraga dan kesenian. Tidak adil kalau hanya yang jelas-jelas identitasnya saja yang dibina. Justru yang tidak jelas identitasnya, seperti adik-adik yang di jalan ini, perlu sekali pembinaan. Akhirnya kita di sini, lahir 2 Mei tahun 82, baru kita tahu motivasinya. Awalnya kita belum tahu. Ternyata penyanyi jalanan ada 4 motivasi. Yang pertama adalah ngamen untuk karir, ngamen untuk batu loncatan, ngamen yang iseng, ngamen yang profesinya memang pengamen. Ngamen yang untuk karir, dia datang dari daerah ke ibu kota, ingin mengembangkan bakatnya. Di sini tidak punya saudara, untuk lilitan perut dia mengamen. Dalam mengamen dia membawakan karya-karya dia sendiri. Dia udah siap dari daerah untuk mengembangkan bakat musiknya di ibu kota. Ini nggak banyak diketahui orang ini ya. Ternyata ada motivasinya karya. Ini yang untuk karir ini, Pak Muldoko. Malamnya ngamen, siangnya nyodorin lagu-lagu ke produser-produser rekaman. Kenapa? Karena idealnya tahun 70, 80, 90 itu pengembangan musik ya di ibu kota, karena di sini ada produser, ada studio recording, banyak wartawan, kemungkinan itu ada. Nah, ngamen yang untuk karir, lahirlah Kuntet Mangkulangit, pencipta lagu judul-judulan. Lahirlah Yongki RM, pencipta lagu Sepatu dari Kulit Rusa. Lahirlah Timur Priyono sama Rangga Estina, pencipta lagu Yang Penting Happy. Lahirlah Mbak Surip. Lahirlah Mbak Surip. Lahirlah Tony Kurasafara. Lahirlah banyak sekali. Ini yang untuk karir.
Yang kedua, ngamen untuk batu loncatan. Dia datang dari daerah ke ibu kota ingin bekerja karena di sini belum mendapatkan pekerjaan, sedang dia bisa sedikit bermain gitar, akhirnya dia ngamen. Dalam ngamen dia tidak punya karya. Dia membawakan lagu-lagu yang sudah populer. Malamnya ngamen, siangnya nyodorin lamaran-lamaran pekerjaan. Yang banyak juga. Kenapa? Ini yang batu loncatan. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang ya udah ada yang jadi pemborong, ada jadi macam-macam lah dari 40 tahun itu. Yang ketiga yang iseng, anak SMA, anak mahasiswa, nggak tahu apa yang dicari. Yang keempat, bapak-bapak dari tahun 69 sampai sekarang masih ngamen, nggak ada pilihan lain, itu pakai siter. Jadi memang nggak ada pilihan lain dan hidupnya dan mencari nafkah dari ngamen. Dari 4 motivasi ini ada di dalam kelompok penyanyi jalanan. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada pemuda Indonesia yang cita-citanya jadi pengamen. Iya. Iyalah pastinya begitu ya. Iya. Jadi usia KPJ 20 tahun kita sudah bikin sasana tinju. Jadi di sini ada hasil juga nih ya. Iya. Ini ya? Ada juara Paba. Juara Paba itu namanya Untung Ortega. Terus ada Simpson Butar-Butar juara IBO. Alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Lah, untuk keseniannya, KPJ membina warung apresiasi. Itu udah 20 tahun. Jadi olahraganya kita membina tinju, keseniannya membina warung apresiasi. Jadi ini termasuk perkembangan ya? Perkembangan KPJ itu nggak pernah berhenti ya? Iya, betul. Perkembangan dan pembinaannya gimana kira? Perkembangan dan pembinaan. Dari mana kita bisa mendirikan sasana tinju? Dari mana kita bisa mendirikan warung apresiasi? Dari mana pola-pola pembinaan, pembentukan daya kreativitas di jalanan? Finansialnya, jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Kita jual ayam bakar Gatari, kita agen botol, teh botol di warung-warung, terus ada yang jualan gutek. Ternyata dari jalanan sebagai media bisnis bisa menghidupi jalanan sebagai media ekspresi. Panjang juga ya. Ternyata liku-likunya luar biasa ya. Dan berkembangnya waktu, Pak, alhamdulillah. Dulu tempat ngamen itu cuma ada 3 di Jakarta. Tahun 82 setelah kita bentuk itu di Pasar Kaget Blok M, di Pecenongan, sama di Pasar Senen. Tapi motivasi yang 4 tadi masih berjalan sampai sekarang ya? Masih berjalan sampai sekarang. Jadi mungkin belum banyak yang tahu nih. Dinas sosial harus tahu nih. Harus tahu. Dinas sosial biar harus nggak salah mengarahkan ya. Iya, betul. Dinas sosial harus tahu Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Artinya ada Undang-Undang Perlindungan Anak usia 18 tahun ke bawah, mereka punya hak bermain, hak berlindung, hak belajar, yang seharusnya ini tanggung jawab pemerintah. Tapi yang 4 motivasi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Teman-teman ya. Iya, gitu, Pak Mul. Bisa memberikan kontribusi ya. Nah, ternyata KPJ ada di mana-mana, Pak Mul. Dan itu berdiri dengan sendirinya. Ada di Makassar, ada di Goa, ada di Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Medan, dan tersebar ya. Semua kalau bertanya apa persyaratannya untuk supaya bisa mendirikan KPJ, nggak ada persyaratan, tapi ada larangannya. Apa larangan itu? Tidak boleh kriminal. Kalau kamu kriminal berarti kamu bukan KPJ. Karena kalau kamu melakukan tindakan kriminalitas, berarti nggak aman. Kalau nggak aman, berarti rawan. Kalau rawan, berarti nggak nyaman. Ini yang harus diperdomani. Ini larangan. Ya? Iya. Yang kedua, kita tidak boleh ribut sesama saudara. Karena Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Jadi kita harus rukun hidup di jalanan terus. Itu ya, value-nya ya, nilai-nilai yang harus dijalankan. Yang harus dijalankan. Dan kalau peraturan masih bisa dilanggar dengan alasan, tapi kalau larangan tidak bisa dilanggar, Pak. Kata saya ngotot. Ini menarik, menarik. Tapi kan begini Mas Anto, kan nggak gampang nih membina anak-anak ya dengan 4 motivasi yang berbeda tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kerisauan Mas Anto ini sebagai Panglima KPJ ini. Justru begini, Pak, kalau kerisauan justru mengarahnya ke daerah-daerah, Pak. Ke hilir, di Bandung, di Cilegon, di Bekasi, itu biasanya ada satu permasalahan-permasalahan yang nanti mungkin
saudara-saudara ini bisa bercerita, ya, memberikan satu klep informasi yang benar tentang keberadaan adik-adik ini yang di jalanan. Ya, tapi semangat itu, Pak, semangat itu karena kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup otomatis peduli dengan kita. Itu filosofis. Iya. Kita sekarang coba ingin tahu ini, kira-kira di daerah ini apa sih persoalan KPJ ini? Biar ini pemerintah juga mendengar nih kan, pemerintah daerah juga mendengar, karena ini bagian dari negara harus hadir untuk menangani persoalan ini kan, betul. Nah, ayo, Mas, sama Mas Marta. Mas Marta, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kawan-kawan kelompok penyanyi Jalan Jawa Barat, saat ini alhamdulillah 1 tahun yang lalu kita sudah melegalkan diri. Artinya kelompok penyanyi Jalan Jawa Barat itu sudah mempunyai legalitas formal untuk melindungi adik-adik kita di daerah. Soalnya persoalan di daerah itu masing-masing daerah itu berbeda-beda. Begitu. Ada yang fenomenal saat ini, kawan-kawan KPJ Bandung sedang mengepus berbagai cara untuk menguatkan KPJ-nya itu sendiri. Silakan. Izin Pak Jenderal. Kesepuhan ini. Baik, terima kasih Pak Muldoko sudah diberi waktu di luar biasa nih, bahagia gitu. Iya, berapa tahun ya Pak De? Iya. Bisa ngobrol kan? Iya. Singkat aja. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Ketua Jabat, bahwa persoalan daerah itu berbeda. Setiap daerah punya spesifikasi ya. Dari mulai aturan juga kan beda. Dari mulai aturan, kultur dan sebagainya. Mungkin dinamika sosialnya juga mungkin beda. Nah kebetulan ini Bandung sangat lengkap ya fenomenalnya. Ya, alhamdulillah Bandung ini kan memiliki amanat yang nggak bisa kalau orang Sunda tertekon ya, dari Pak D, sang paling padar kami gitu. Yang tadi kita harus merdeka walaupun tidak ada siapa-siapa di belakang. Nah, ini menjadi satu kekuatan kami untuk terus bergerak tanpa, ya mungkin kalau orang lain bisa menilai, oh KPJ ternyata memberikan kontribusi terhadap negara tadi disampaikan oleh Bapak. Tapi kita nggak ke sana. Yang penting kita buat kehidupan. Jadi kita bergerak nggak berhenti. Menghidupi lah ya. Menghidupi. Top gitu ya. Namun di sini kita menemukan kendala-kendala. Ada benteng-benteng birokrasi yang kita juga sulit untuk menempuh saat itu. Ternyata gagasan-gagasan jalanan ini luar biasa Pak, seniman mah liar. Iya. Tapi kan bisa komunikasi ke dinas sosial atau dinas pendidikan atau apa gitu? Alhamdulillah Pak, ini juga sekaligus laporan aja. Udah 3 tahun ini kita juga mulai mengikuti, tadi disampaikan udah melegalkan diri ya. Dulu enggak Pak. Harus ada legalitasnya ya. Kita mulai belajar, begini, mulai pendekatan kepada pemerintah dan sebagainya. Ya tetap bukan berarti tidak ada kendala. Ya, kan KPJ itu tadi mengandalkan spirit kebersamaan. Kan kita punya filosofi ikatan batin Pak. Jadi terbangunnya alami, jadi ikatan batin ini kuat. Jadi terus itu tergali ya gagasan-gagasan yang hari ini kita juga sudah menyampaikan, khususnya di Kota Bandung Pak, untuk bagaimana musik ini, atau karena KPJ berkesenian, berkarya dan sebagainya, walaupun tadi ada 4 motivasi, meminta untuk daerah itu memberikan ruang bagaimana musik ini salah satu bagian ekonomi kreatif yang payung hukumnya sudah jelas dari pusat, keren-keren,
tapi tidak nyampe ke daerah. Nah ini mentoknya di kebijakan daerah Pak, yang saya temukan ketika koordinasi gitu. Satu itu, terus kedua ada sistem. Nah sistem ini bukannya menjadi kita longgar, karena ada sistem yang kontradiktif Pak. Maksudnya sistem apa itu? Peraturan. Misalkan di sini gini. Misalkan kita di pusat itu punya undang-undang kemajuan kebudayaan misalkan seperti itu. Tapi di daerah ada undang-undang K3 misalkan, itu udah bentrok. Nah, udah bentrok. Jadi sistem beradu gitu. Nah, ada hal semacam itu gitu. Saya menemukan di jalannya, akhirnya gagasan kita tidak terekspresikan. Itu salah satunya. Tapi eksistensi KPJ sendiri di daerah Oke. Terus bergerak program-programnya. Hanya jenis kegiatannya yang perlu Iya, untuk bagaimana mengembangkan juga eksistensinya gitu ya. Jadi agak terhambat. Bahkan kita juga sudah menggagas bagaimana berkolaborasi nyata dengan pemerintah. Salah satunya KPJ membuat ini Pak. Kita berkolaborasi dengan pemerintah, KTA co-branding dengan Budpar gitu salah satunya. Kartu apa namanya itu? Ini KTA resmi KPJ dan bentuknya ATM, dan ini sekaligus kerjasama dengan bank ya? Iya, ini sekaligus semi sertifikasi lah ya. Jadi kalau nggak berkompeten jangan dulu, belajar dulu. Ya, tadi dari Provinsi Jabar dan Bandung ya. Sekarang kita ingin dengerin dari Banten nih. Cilegon dan juga dari Bekasi. Tapi saya tanya deh, gimana sih, ada nggak sih peran-peran dari pemerintah daerah terhadap eksistensi KPJ dan bahkan mungkin untuk membesarkan? Nah. Sebelumnya saya terima kasih banyak Pak, ada kesempatan seperti ini, bangga sekali kita. Kesempatan yang sangat baik, undang-undangnya banyak. Gitu ya. Jujur-jujuran kita. Iya Pak, kita sudah ada rumah juang KPJ Cilegon Pak. Tapi yang usaha sendiri apa? Saya usaha sendiri Pak, tapi alhamdulillah kita punya slogan yang disampaikan terus-terusan sama Bapak besar kita ini. Kita hidup untuk menghidupi. Hidup untuk menghidupi kehidupan Pak. Saya kerja sendiri, tapi sebagian dari penghasilan saya dan Ketua Bang Alay memang kita sisihkan untuk membangun rumah juang ini. Stop dulu. Ini pelajaran nih luar biasa nih. KPJ saja berpikir hidup itu untuk menghidupi orang lain agar terjadi sebuah kehidupan yang semakin baik. Itu KPJ itu. Kita malu dong gitu. Nah, itu gua dengerin nih. Jadi sampai dengan hari ini, alhamdulillah peletakan batu pertama sama Pak D. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah membuat proposal, tidak pernah meminta bantuan kepada pemerintah atau manapun. Tapi alhamdulillah meskipun sulit banget, akhirnya kita bisa bangun rumah juang KPJ Kota Cilegon dengan berbagai macam lika-likunya, dengan berbagai macam hambatan. Kita sudah beberapa kali untuk mencapai komunikasi dengan pemerintah, tapi dengan ada komunikasi itu sampai dengan hari ini belum ada real tanggapan yang baik, hanya support by WA saja. Alhamdulillah beliau sudah berkunjung 2 kali ke rumah Pak Alay, 2 kali. Bapak ada wali kotanya. Betul, Bapak Wali Kotanya udah 2 kali berkunjung. Ada sebuah janji di situ yang memang sampai dengan hari ini belum terrealisasi juga Pak. Tapi insya Allah kita meskipun keadaannya seperti ini tetap harus hidup berjuang. Kita tidak ingin berharap, karena kalau berharap pasti kecewa kitanya. Betul, tapi menghidupi ya. Kita punya harapan, kita bisa bangkit. Akhirnya setelah kita mendengar kanan kiri, apalagi teman-teman ada media sosial Pak, yang notabene di situ menghasilkan positif dan negatifnya. Yang pada akhirnya kita berkembang lagi dari rumah juang KPJ Kota Cilegon. Kita bangun lagi support pribadi juga dari Pak Abdullah Suko, membuat rumah juang, rumah kolbu Pak. Jadi kalau untuk sisi ekonomis, meskipun kita belum bisa bangkit berdiri, kita punya harapan, kita bisa buat sebuah ruang apresiasi. Kalaupun kita memang di jalanan disekat oleh ketertiban umum,
yuk kita ngumpul di tempat ini sih, kita buat ruang ini menjadi ruang seni, ruang kreasi ya, ruang kreasi seni yang memang di situ bisa menghidupkan ekonominya, Pak. Kalau memang di situ ruang seninya, ruang lingkup untuk kita berkreasi, berkreatif, seni apapun itu, budaya apapun itu, kita bisa menghidupi kehidupan. Meskipun saya ataupun teman-teman yang lain punya sedikit demi sedikit kita tanamkan di situ, kita tanamkan dengan besar harapan. Teman-teman tidak lagi punya konotasi bahwasanya mengganggu ketertiban umum. Mudah-mudahan ini harus dihilangkan ya. Betul. Mudah-mudahan setelah ada ruang ini bisa menghidupkan ekonominya, bisa memutarkan ekonomi itu untuk menghidupi keluarganya atau mencegah yang lain turun lagi ke jalan. Begitu, Pak. Oke, mantap nih. Top nih, tangan dulu. Mas, ya, Pak. Bekasi di mana nih? Pertama-tama Pak Muldoko terima kasih. Salam jalanan, salam persaudaraan ya Pak. Mantap. 25 tahun perjalanan KPJ Bekasi. Udah 25 tahun? 25 tahun, belajar dari abang kami, guru kami Mas Anto 40 tahun. Bandung, Jawa Barat 30 tahun. Kalau di Bekasi tetap kita mengikuti spirit dari Mas Anto, jadilah seorang pejuang, jangan jadi orang yang diperjuangkan. Oke. Lewat langkah dan karya. Jadilah seorang pejuang. Jangan jadi orang yang diperjuangkan. Spirit dari Mas Anto. Luar biasa. Nah, itu kita nggak salah jadi panglima deh. Itu kita buktikan Pak di jalanan, khususnya kelompok penyejalan Bekasi. Kebetulan memang ada lapangan multiguna. Lapangan multiguna itu memang punya pemerintah. Itu buat sarana olahraga, hanya olahraga, mungkin nanti selanjutnya ada kesenian dan budayanya. Selama kita bikin pergerakan di Bekasi, akhirnya kita mengikuti contoh dari Mas Anto, ada namanya panggung apresiasi. Yang dimana panggung apresiasi ini hanya memunculkan karya-karya sendiri, bukan karya orang. Jadi bila ada yang datang, dia melihat, dia mendengar, karena ada apresiasi di situ, pulangnya membawa sesuatu untuk mereka, untuk perenungan-perenungan ke dalam teman-teman jalanan. Nah, kita bikin panggung apresiasi, Pak. Panggung apresiasi. Dari hasil sendiri teman-teman. Ya pemerintah mungkin tahu juga, cuman dia belum ada yang berani ngobrol nih, Pak. Kita bikin mungkin segini gini. Dan Mas Anto hadir saat itu. Mas Anto juga hadir. Wah, ini Mon kalau di Bulungan, kalau dia dekat ini cepet nih Mon, nggak apa-apa wis bergerak. Mas Anto doain kita bikin Pak. Besok akan datang. Kita bikin di situ. Nah, terus ada lagi pelajaran yang dari Mas Anto ini Pak, jangan merasa memiliki. Karena kalau merasa memiliki akan timbulnya kita kecewa. Karena di tanah, air, udara membangun jiwa merdeka. Terasa nggak apa-apa kalau terasa kita memiliki bahwa ini ya tempat barang-barang. Nah, ini yang harus pengennya pemerintah tahu tempat itu bahwa ini adalah tempat karya teman-teman jalanan dan komunitas yang ada di Bekasi juga ikut terlibat di situ, lebih menguatkan untuk pemerintah membuat suratnya atau seperti apa bahwa kita jejak di situ Pak. Tapi nggak merasa memiliki karena itu tempat umum Pak, ruang publik yang harus menjadi ruang kultur gitu Pak. Mudah-mudahan minta itu di situ saya. Iya. Ini semua dari kita punya potensi dan kita tahu memahami sebuah potensi. Ya. Semua anak-anak kita punya potensi. Persoalannya, Pak, banyak dari kita tidak mampu mengelola potensi menjadi kekuatan. Nah, ini kalau dalam pelajaran militer di pembinaan teoritikal. Jadi bagaimana mengelola potensi menjadi kekuatan. Nah, KPJ ini saya lihat seperti itu tuh, ya. Bagaimana potensi yang ada ini, wah, ayo sama-sama nih dikelola menjadi sebuah kekuatan. Dan tadi tuh dengan apa itu ajaran-ajarannya, value tadi menghidupi. Jangan merasa memiliki. Jadilah pejuang, jangan jadi orang yang diperjuangkan. Wah, nilai-nilainya luar biasa. Mas Anto, apa harapan para seniman jalanan kepada pemerintah nih? Kebetulan saya ini bagian dari pemerintah nih. Ini dulu Mas. Monggo. Ya, mungkin untuk harapan untuk saudara-saudara kita yang di hilir ya, kayak di Jawa Barat ini, bagaimana cara menyentuh pemerintah itu supaya bisa peduli terhadap warganya.
warganya yang ingin membangkitkan daya kreativitasnya, yang seharusnya ada ruang untuk pemberdayaan itu, bagaimana seniman itu bisa mengasah dirinya, bisa menangkap sekelilingnya untuk jadikan sebuah syair, dan itu perlu ada ruang, Pak. Karena kalau tidak ada ruang itu, ya berarti pemerintah tidak peduli. Tapi mungkin kalau harapan kelompok penyanyi jalanan terhadap pemerintah, monggo, apa harapannya? Ya, harapannya teman-teman daerah itu harus punya wadah, tempat ruang kreasi di situ, dan ruang ekonomi agar teman-teman berkurang di jalanan. Oke. Jadi jangan hanya melarang ya, pemerintah daerah jangan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan ruang kreasi ya, ruang inovasi bagi anak-anak kita ini ya, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu bisa membantu menghidupi yang lain. Waduh, mantap. Mantap. Pak, boleh nambahin Pak? Saya ya, oke. Ya, selain saya harapannya selain tadi ruang, pemerintah juga jangan berhenti di situ, harus hadir, sifatnya jangka panjang, kita butuh pembinaan jangka panjang. Oke, perlu pembinaan Jangka panjang. Jadi di situ ada ruang, tapi juga pemerintah daerah hadir ya, untuk melakukan pembinaan ya. Sama ini Dan tidak bahkan juga pendampingan lah ya. Jangka panjang Pak. Oke, ya. Mumpung ada Kalau di kepala Bandung staf. begini Pak, ada harapan satu cita-cita di Bandung Pak. Di sana ada satu ruang yang representatif. Kebetulan itu milik leading sectornya BWWS. Dia ada di Ring 1 Kota Bandung. Saya udah sampaikan ke Pak Ketuanya. Pak Ketua bikin etalase untuk menjadi salah satu mindsetnya Jabar di sana. Apa ruangnya ruang river spot Pak di sana. Satu hal tadi yang lepas. Pernah nggak membuat festival penyanyi jalanan? Sering ya? Sering. Oh, oke. Ya. Bagus. Bapak bikin itu. Iya, iya. Wah, boleh juga ya? Itu Pak, bener. Boleh. Lalu ini ada piala KSP ya? KSP. Piala Kuasa Presiden. Oke, nanti aku sama Mas Anto ya. Teman-teman seluruh Indonesia kumpul Kumpul. di KSP. Iya. Oke, sungguh pada malam hari ini di luar dugaan saya, ya. Ternyata KPJ itu satu telah melahirkan penyanyi-penyanyi ya, yang dilahirkan dari sini. Yang kedua punya nilai-nilai, ya, strukturnya ada, ya, identitasnya ada, KPJ, tapi ada nilai-nilai corporate culture-nya di situ ya, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan ya. Nah, berikutnya ada filosofi yang dianut. Ya, tadi ada satu nilai yang jangan memiliki. Maksudnya bahwa hidup itu tidak boleh egois. Harus kita bisa menghidupi lingkungan itu agar semua bisa menjalani kehidupan yang semakin baik. Dan tadi keluhan-keluhan tadi sudah saya dengarkan. Nanti saya selaku Kepala Staf Presiden pasti ya, ini bagian dari program saya KSP mendengar ya. Nah, keluhan-keluhan itu nanti bisa kita respon ya. Berikutnya lagi apa itu upaya untuk membuat festival tadi ya. Festival nanti kita siapkan Festival Pak. trofi dari KSP ya. Mantap. Teman-teman sekalian, masih banyak hal yang akan kita ulas di channel ini. Jangan lupa terus mengikuti channel Dr. Muldoko. Dan sebagai penutup, kita akan dihibur penampilan dari rekan-rekan KPJ. Nah, kita menikmati sambil seruput minum kopi. Sudah lama aku menunggu
pertemuan seperti ini, ikatan batin yang telah terpatri, tak bisa aku ingkari. Melihat dunia dari kikungan, melihat dunia dari persimpangan, banyak melihat persoalan yang melahirkan kesadaran. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Damai, damai, saudaraku, jabat erat penuh kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar? Pertemuan ini adalah kabar. Damai, damai, saudaraku, jabat erat penuh kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar? Pertemuan ini adalah kabar. Pertemuan ini adalah kabar. Malam Terima kasih banyak.